Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang matematika bersama Bu Rista. Yuk, mari kita persiapkan buku matematika kalian, disiapkan, dan juga buku tulisnya juga, alat tulis, supaya kita semuanya dapat mencatat nih apa saja materi yang harus aku pelajari hari ini supaya kalian tidak lupa ya. Yuk, sama-sama kita lihat video pembelajaran ini. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pecahan. Sebelum lebih lanjut kita belajar tentang operasi hitung pecahan, kita akan mengingat kembali, kita akan mengenal kembali tentang problem solving atau menyelesaikan masalah dalam suatu soal. Nah, seperti itu ya. Pasti kalian pernah belajar atau pernah dengar problem solving itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan mengingat dan mengenal kembali bahwa problem solving itu adalah teknik atau cara untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah soal. Nah, beberapa langkah untuk menyelesaikan soal menggunakan teknik problem solving ini, yang pertama adalah kita akan memahami isi soal terlebih dahulu. Kita pahami, kita baca baik-baik isi soal tersebut. Nah, yang kedua, kita akan menyelesaikan soal menggunakan beberapa cara. Nah, caranya yang pertama kita akan menggunakan pola. Nah, kita akan menggunakan pola dari soal cerita yang sudah kita pahami tadi. Dan yang kedua, kita menggunakan gambar. Dan ketiga, kita menggunakan tabel. Dan masih banyak lagi cara-cara yang dapat kita pakai untuk menyelesaikan soal. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam langkah-langkah untuk menyelesaikan soal menggunakan teknik problem solving ini adalah kita menuliskan penyelesaian soalnya itu. Kita tuliskan dari awal sampai akhir supaya kita tahu jalan ceritanya atau alur ceritanya dalam kita menyelesaikan suatu soal seperti itu. Nah, di buku matematika kelas 5 ini kita akan pertama kali membuka di halaman 4. Di halaman 4 ada soal cerita seperti ini. Kalian akan lihat di buku kalian masing-masing dan Bu Rista akan tampilkan di layar juga soal yang akan kita pelajari hari ini. Kita sama-sama buka di halaman 4. Nah, Bu Rista akan bacakan soal ceritanya dan kalian akan pahami soal ceritanya tersebut. Nah, di soal ini Bu Rista akan bacakan. Minta membawa sejumlah uang untuk berbelanja di toko alat tulis. Ia menggunakan 3/8 bagian dari uangnya untuk membeli buku tulis, 1/8 bagian untuk membeli pensil, dan Rp7.500 untuk membeli kertas warna. Setelah berbelanja, uang Mita tersisa Rp4.000. Berapa rupiah jumlah uang yang dibawa Mita untuk berbelanja di toko tersebut? Nah, yuk sama-sama kita lihat, kalian cermati di buku paket kalian. Kita juga akan lihat di sini. Contohnya kita akan bahas dari soal tersebut. Ada 3 langkah yang harus kita selesaikan. Yang pertama, langkah pertama, pahami isi soal. Pahami isi soal. Dari soal itu, kita akan menemukan diketahui besar uang untuk membeli buku tulis. Nah, sama dengan 3/8 bagian. Yang kedua, besar uang untuk membeli pensil. Sama dengan 1/8 bagian. Selanjutnya, besar uang untuk membeli kertas warna. Sama dengan Rp7.500.
Sisa uangnya adalah Rp4.000. Setelah kita mengetahui langkah-langkah pertama, kita akan menuliskan, ditanyakan atau ditanya berapa jumlah uang minta murna kemudian kita akan lanjut ke langkah kedua supaya kalian tidak bingung. Akan garis bawahi seperti ini. Langkah kedua adalah selesaikan soal. Nah, salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal adalah dengan menggunakan gambar. Kita lihat di buku kalian masing-masing. Nah, kenapa di situ ada 8 kotak? Karena di situ ada 8 gambar karena di soalnya tertulis 3/8 dan juga 1/8, berarti ada 8 bagian yang akan kita gambarkan. Nah, ada 8 bagian. Nah, seperti yang ada di contoh 3/8 bagian itu digunakan untuk buku tulis dan 1/8 bagian digunakan untuk membeli pensil. Nah, di situ berarti sisanya ada 4/8. 4/8 ini diketahui dari 8 bagian atau 8/8 dikurangi 3/8 dikurangi 1/8. Jika penyebutnya sudah sama, kita hanya akan mengurangi pembilangnya saja, ya. 8 dikurangi 3 dikurangi 1, 4/8. Nah, 4/8 ini adalah dari uang untuk digunakan membeli kertas dan sisanya, ya, berarti 7.500 ditambah 4.000 berapa ya kira-kira ya? Nah, di situ diperoleh 11.500. Nah, 4 kotak ini yang Burista arsir, 4 kotak ini senilai 11.500. Nah, Burista tuliskan 4 kotak 11.500. Ketika kita akan mengetahui satu kotaknya berapa, berarti tinggal 11.500 dibagi 4. Hasilnya adalah 2.875. Satu kotaknya senilai 2.875. Kemudian langkah ketiga, tulislah penyelesaiannya. Tulis penyelesaian soal. Nah, bisa garis bawahi. Oke, kemudian tadi yang ditanyakan adalah sisa, ya. Sisa yang ditanyakan adalah ternyata jumlah uang. Berarti jumlah uangnya adalah 8 kotak. Berarti ya semuanya keseluruhannya 8 kotak. Kita tahu bahwa satu kotaknya adalah 2.875. Berarti kalau 8 kotak kita kalikan 8. 2.875 dikali 8. Hasilnya adalah 23.000. Jadi hasilnya ini. Jadi jumlah uang mula-mula adalah
kalian ya. Nah, kita simak sama-sama. Dengarkan dulu soalnya, nanti Bu Lista akan juga tampilkan soal yang ada di layar. Oke? Nah, dengarkan dulu soalnya. Dino membawa uang sebesar Rp30.000 untuk membeli makanan ringan dan juga minuman di warung. Dino menggunakan 3/6 bagian untuk membeli makanan ringan dan 2/6 bagian untuk membeli minuman. 1/6 bagian adalah uang sisa dari Dino. Berapa uang yang harus digunakan Dino untuk membayar makanan ringan dan juga minuman? Nah, oke, kita akan menyelesaikan soal yang sama caranya seperti yang ada di buku kalian tadi ya. Nah, yang pertama, langkah pertama seperti tadi, pahami soal. Diketahui Dino membawa uang sebesar Rp30.000. Yang kedua, besar uang untuk makanan ringan. Rp3/6. Besar uang untuk minuman. 2/6 bagian. Sisa uangnya adalah 1/6 bagian. Nah, yang ditanyakan adalah berapa uang yang digunakan untuk uang yang digunakan untuk membayar makanan ringan dan minuman. Nah, langkah kedua, apa kira-kira langkah kedua? Nah, langkah kedua adalah selesaikan soal. Langkah kedua, selesaikan soal. Bu Rista juga sama, menggunakan gambar. Nah, kira-kira kita akan menggambar berapa kotak ya? Betul, ada 6 kotak. Kita gambar 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 kotak. 3/6 makanan ringan. Terus 2/6 untuk minuman. Bisa tuliskan di sini untuk minuman. Nah, 1/6-nya adalah sisa uangnya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa uang yang digunakan untuk membayar makanan ringan dan minuman. Nah, kita akan menyelesaikan soalnya. Nah, berdasarkan gambar di sini ada 6 kotak. 6 kotak itu senilai dengan 30.000. Berarti kalau kita mencari satu kotaknya, kira-kira berapa? Berarti 30.000 dibagi 6. Berapa kira-kira?
5.000. Satu kotaknya senilai Rp5.000. Nah, padahal yang terpakai itu berapa sih? Nah, yang terpakai itu adalah untuk membayar makanan ringan berapa? 3/6. Untuk membayar minuman 2/6. Berarti ada berapa ini? 5/6 bagian ya, 5/6 bagian yang terpakai. Berarti kita cari tahu berapa kotak yang terpakai. 5 kotak yang terpakai kan. Berarti kalau kita mencari berapa uang yang digunakan, berarti 5 kotak sama dengan satu kotaknya berapa? 5.000. Berarti 5 dikali 5.000 sama dengan 5 kali 5 25. Nah, yang terpakai adalah 25.000. Ya, ini adalah langkah ketiga. Tuliskan penyelesaiannya. Kita tuliskan, jadi uang yang digunakan untuk membayar makanan ringan dan minuman adalah Rp25.000. Nah, hasil akhirnya adalah ini Rp25.000. Ini adalah contoh soal yang Ibu Dista berikan kepada kalian. Nanti setelah ini kita juga akan belajar bersama-sama untuk menyelesaikan soal yang Ibu Dista berikan ke kalian. Oke, nanti Ibu Dista akan tampilkan di layar ini dan juga Bu Dista akan memberikan tugasnya atau soalnya di link yang tersedia di Google Classroom. Ya, sekian dulu materi yang dapat Bu Dista sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke Bu Dista atau boleh tanyakan ke Bu Fani melalui Google Classroom atau juga chat di WA. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.